Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Inaya dengan NIM 2304042002 dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasikan fenomena-fenomena sosiologi dalam peristiwa-peristiwa di ruang lingkup pendidikan, baik di sekolah maupun di kampus, di mana saya akan menerangkan konsep yang pertama yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri, yang kedua yaitu pranata dan stratifikasi sosial, yang ketiga yaitu mobilitas sosial, dan yang terakhir yaitu perubahan sosial. Nah, yang pertama yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi dalam proses pembentukan dan pembelajaran nilai-nilai, norma-norma, aturan, serta keterampilan sosial yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam lingkungan sekitar. Ini melibatkan proses interaksi dan membelajarkan antara individu dengan lingkungan sosialnya seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat secara umum. Sosialisasi berperan dalam bentuk identitas individu, nilai-nilai sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Adapun penyesuaian diri atau adaptasi sosial pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma, nilai-nilai, aturan, dan tuntutan sosial dalam lingkungan tertentu. Ini melibatkan kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, memahami dan mengikuti aturan sosial yang berlaku, serta memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk hidup dalam bermasyarakat. Sosialisasi dan penyesuaian diri ini saling terkait dalam konteks sosial. Proses sosialisasi membantu individu untuk menginterrelasikan nilai-nilai dan norma-norma yang diperlukan untuk beradaptasi dalam masyarakat individu. Individu belajar tentang peran sosial, harapan, dan norma-norma yang berlaku melalui interaksi dengan orang lain. Melalui proses sosialisasi, individu juga memperoleh keterampilan sosial, komunitas, dan pemahaman tentang dinamika sosial yang membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Di dalam kampus, sosialisasi dan penyesuaian diri terjadi secara nyata, di mana seseorang ketika baru masuk ke lingkungan kampus, mereka harus belajar berinteraksi dengan teman-teman mahasiswanya, dosen, ataupun orang-orang yang ada dalam kampus tersebut. Proses sosialisasi ini melibatkan pembelajaran norma-norma sosial, nilai-nilai yang dianut di dalam kampus tersebut, dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kampus. Yang kedua yaitu pranata dan stratifikasi sosial. Pranata dan stratifikasi sosial adalah sistem hierarki atau tingkatan sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Ini mencangkup pembagian individu dan kelompok dengan kategori-kategori yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, pendapatan, kekayaan, pendidikan, kekuasaan, atau pekerjaan. Stratifikasi sosial mencerminkan adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, kekuasaan, dan status dalam masyarakat. Sistem stratifikasi sosial menempatkan individu dan kelompok ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda, biasanya disebut strata sosial atau kelas sosial. Dalam sistem stratifikasi sosial terdapat beberapa konsep yang penting, antara lain kelas sosial, status sosial, hasta, dan kekuasaan. Stratifikasi sosial memiliki dampak signifikan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Ini dapat mempengaruhi akses tersebut terhadap pendidikan, pekerjaan, perawatan, kesehatan, keadilan sosial, dan kesepakatan dalam kehidupan. Di lingkungan kampus terdapat berbagai pranata dan stratifikasi sosial. Salah satu contohnya adalah sistem hierarki dalam struktur pendidikan, di mana terdapat perbedaan posisi antara dosen, mahasiswa, dan staf administrasi. Dosen memiliki peran otoritas dalam mengajar dan memberikan arahan kepada mahasiswa, sedangkan siswa memerlukan bimbingan dari dosen dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial merujuk pada perpindahan individu atau kelompok dalam hierarki sosial. Ada dua jenis mobilitas sosial yang umum dibahas dalam masyarakat. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal terjadi ketika individu atau kelompok bergerak
sosial. Mobilitas sosial vertikal positif terjadi ketika seorang individu atau kelompok memperoleh sosial yang lebih tinggi atau meningkatkan posisi ekonomi mereka. Misalnya, seseorang yang sedang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah berhasil meraih pendidikan yang baik dan memperoleh pekerjaan yang baik secara ekonomi. Yang kedua ialah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal terjadi ketika individu atau kelompok pindah ke posisi sosial yang setara dalam hierarki sosial. Ini juga melibatkan perubahan dalam status sosial atau ekonomi, tetapi melibatkan perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain yang memiliki status yang sama. Misalnya, seseorang yang bekerja di bidang pemasaran atau perusahaan A, kemudian pindah ke perusahaan B untuk pindah ke bidang pemasaran juga. Di dalam konteks pendidikan, mobilitas sosial dapat terjadi melalui pendidikan. Seseorang dapat mengalami mobilitas sosial, baik melalui pendidikan dengan mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan keterampilan yang lebih baik. Yang keempat yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial merujuk pada transformasi yang terjadi dalam struktur nilai, norma, dan pola interaksi sosial dalam masyarakat. Ini mencangkup perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial termasuk institusi, hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Perubahan sosial dapat melibatkan pergeseran secara bertahap atau perubahan yang tiba-tiba dalam pola-pola perilaku struktur sosial atau cara masyarakat berinteraksi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan demokrasi, perubahan ekonomi, perubahan politik, atau perubahan dalam nilai keyakinan masyarakat. Perubahan sosial bersifat positif dan negatif tergantung perspektif dan dampaknya pada masyarakat. Misalnya, perubahan sosial positif dapat mencakup peningkatan kualitas hidup, kemajuan teknologi, peningkatan kesadaran, isu sosial, atau perbaikan dalam kesetaraan keadilan sosial. Namun, perubahan sosial yang dapat menyebabkan konflik atau perubahan yang dapat merugikan kelompok ialah termasuk perubahan sosial negatif. Perubahan dalam pengalaman mahasiswa di kampus juga mengalami perubahan sosial, misalnya munculnya gerakan sosial atau kesadaran yang lebih besar tentang isu-isu tertentu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan apa saja sih fenomena sosio-antropologi pendidikan yang biasanya saya temui di sekolah atau di kampus. Tujuan utama sosio-antropologi pendidikan adalah untuk memberikan wawasan tentang kompleksitas dan dinamika hubungan antar pendidikan masyarakat dan budaya melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pendidikan, disiplin, dan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan kebijakan pendidikan, praktisi, dan membuat kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas dan inklusivitas pendidikan dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Di lingkungan kampus terdapat beberapa fenomena sosio-antropologi yang dapat dianalisis dan diamati sebagai berikut. Adalah beberapa contohnya. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Dalam akses pendidikan, kampus dapat mencerminkan stratifikasi sosial dalam akses pendidikan. Misalnya, terdapat perbedaan dalam akses pendidikan antar mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang berbeda. Mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sementara mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah mungkin menghadapi kendala dalam hal akses ke sumber daya pendidikan. Yang kedua yaitu pembentukan sosial dan sosialisasi di lingkungan kampus. Mahasiswa mengalami proses pembentukan identitas dan sosialisasi yang kuat. Mereka terlibat dalam interaksi sosial dengan sesama mahasiswa, staf pengajar, dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi cara mereka melihat diri mereka sendiri, memahami nilai-nilai dan norma-norma yang relevan dalam lingkungan akademik. Selanjutnya yaitu perubahan sosial dan pergeseran nilai. Lingkungan kampus juga mencerminkan perubahan sosial dan pergeseran nilai dalam masyarakat. Mahasiswa mungkin membawa pandangan dan aspirasi baru ke dalam lingkungan kampus, dan perubahan sosial ini dapat mempengaruhi dinamika sosial dan budaya di kampus, contohnya gerakan sosial atau aktivisme.
untuk mahasiswa yang mengadvokasi perubahan dalam isu-isu sosial politik atau lingkungan yang pengaruh media sosial dan teknologi. Nah, ini yang paling banyak terjadi di mahasiswa. Perkembangan media sosial dan teknologi informasi telah mempengaruhi fenomena-fenomena sosial antropologi. Pendidikan di kampus mahasiswa menggunakan media sosial dan teknologi sebagai alat untuk berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan membentuk identitas mereka. Hal ini dapat menciptakan pergeseran dalam cara mereka berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi di dalam dan di luar kampus. Melalui pemahaman dan analisis tentang fenomena-fenomena sosial antropologi pendidikan tersebut di lingkungan kampus tadi dapat memperoleh wawasan lebih baik tentang peran pendidikan dalam masyarakat, dinamika sosial budaya di kampus, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh siswa dan staf pengajar dalam mencapai tujuan pendidikan inklusif dan berkualitas. Baik, terima kasih.